Halo, selamat datang di channel kami. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan semakin bersemangat. Amin. Kali ini kami membahas ringkasan alur cerita film berjudul Ice Road. Cerita dimulai di tambang berlian perusahaan Katka di Manitoba. Terjadi ledakan dan menyebabkan 26 penambang terjebak di dalam tambang. Mike bekerja sebagai supir truk, tetapi dipecat karena berselisih dengan rekan kerjanya di kantor karena mengejek Kurti, adik Mike yang menderita afasia atau gangguan komunikasi akibat cedera di kepala. Mike mendengar lowongan dibutuhkan pengemudi truk jalan es di Winnipeg. Segera Mike bersama Kurti menuju ke Winnipeg untuk melamar pekerjaan. Golden Road menerima Mike dan Kurti setelah Kurti menunjukkan kemampuan mekaniknya yang sangat hebat meski menderita afasia. 3 truk berangkat dengan membawa kepala sumur untuk dibawa ke pertambangan. Truk yang pertama dikemudikan oleh Golden Road. Truk kedua dikemudikan Mike bersama adiknya Kurti. Sedangkan truk ketiga dikemudikan seorang wanita muda bernama Tentu dengan ditemani Varney yang mengaku bagian asuransi dari Katka. Saat di perjalanan, mesin truk Golden Road mendadak mati. Saat berusaha memperbaikinya, ternyata es di bawah trailernya pecah dan kaki Golden Road terjebak. Mengetahui dia tidak bisa diselamatkan, Golden Road meminta Tentu untuk memotong tali pengikat truk untuk menyelamatkan truk lainnya. Kedua truk yang saling terikat dengan segera menyelamatkan diri dari pecahnya jalan es. Saat berusaha menyelamatkan truk, di depan terjadi gelombang jalan es sehingga menyebabkan truk lepas kendali dan terguling kedua-duanya. Varney mengadu domba Mike dengan Tentu dengan menuduh Tentu mensabotase truk milik Golden Road. Tentu memberitahu bahwa dia tidak mungkin melakukan hal itu karena Tentu juga ingin menyelamatkan Cody, saudaranya yang terjebak di dalam tambang. Tentu sempat terpancing emosinya dengan mengeluarkan pistol, tetapi berhasil dilucuti oleh Mike dan diikat. Saat Mike dan Kurti sedang memperbaiki di dalam kontainer, Varney mengunci pintu kontainer. Tentu dipukul hingga pingsan oleh Varney saat mengetahui ternyata Varney adalah pelaku sabotase truk Golden Road. Mike dan Kurti berhasil meloloskan diri dari dalam kontainer dan melempar dinamit yang dipasang oleh Varney. Kontainer truk Mike terjatuh ke dalam air bersama dengan Kurti. Akibat Mike tidak mendengarkan nasihat dari Kurti. Kurti berhasil diselamatkan oleh Mike. Varney bertemu dengan Sickle, manajer Katka. Sickle memerintahkan Varney untuk menyingkirkan Tentu dan kontainernya dengan membuat seolah-olah Tentu kehilangan kendali dan masuk ke dalam tebing. Tentu berhasil membawa truk melarikan diri dari Varney, tetapi akhirnya truk berhenti karena kehabisan bahan bakar yang disebabkan Varney mencabut selang bahan bakar. Varney berhasil memojokkan Tentu, tetapi beruntung Mike tiba dan menabrak mobil Varney hingga masuk ke dalam tebing. Saat Mike sedang memperbaiki bahan bakar truk Tentu, Varney meledakkan dinamit yang menyebabkan terjadinya longsoran salju dan menyebabkan truk Tentu terjebak di dalam es serta melukai Tentu. Mike memindahkan kontainer Tentu ke truknya dan melanjutkan perjalanan. Varney mengejar truk Mike menggunakan truk yang sebelumnya dinaiki Tentu dan berusaha menjatuhkan truk Mike. Mike bertarung dengan Varney, sedangkan Tentu menggantikan Mike mengemudikan truk ditemani oleh Kurti. Mike berhasil melumpuhkan Varney bersama truk masuk ke dalam gelombang es. Truk berhasil melewati jembatan yang akhirnya roboh karena kelebihan beban. Truk mendadak mundur karena tidak kuat menanjak. Kurti berinisiatif menyelamatkan truk tetapi malang. Kurti tergencet truk yang melorot menabrak gerbang jembatan. Mike datang dan menghibur Kurti yang sekarat dan akhirnya meninggal. Mike bersama Tentu tiba tepat pada waktunya membawa peralatan kepala sumur dan akhirnya para penambang berhasil diselamatkan. CEO dan manajer Katka ditangkap setelah perbuatannya terbongkar karena membayar karyawannya mematikan sensor metana yang cukup penting dalam pertambangan.
3 bulan kemudian, Tentu bekerja sebagai mekanik di garasi milik Golden Road. Sedangkan Mike datang mengendarai truk yang berwarna sama dengan milik Golden Road, karena Mike menghargai Golden Road dengan bertuliskan seperti yang pernah diinginkan Kurti. Sampai ketemu lagi di cerita film yang lainnya. Dukung channel kami dengan klik subscribe. Terima kasih.